Sebelum kita mengakhiri sesi yang ini, ada banyak pertanyaan. Mungkin juga Pak Albert pernah menulis hal ini tentang beberapa hari lagi kita akan merayakan Imlek, Pak ya. Ya, Pak Albert pernah menulis di majalah liturgi terkait dengan misa Imlek itu sendiri. Mungkin secara singkat saja, Pak. Ya, karena ini juga terkait dengan busana liturgi, dengan dekorasi gereja, dan pernak-perniknya yang sungguh luar biasa. Nah, ini mungkin ada pesan dari Pak Albert untuk kita semua ya, terkait dengan pelaksanaan misa Imlek yang beberapa hari lagi akan kita rayakan ya bersama dengan saudara-saudari kita di paroki-paroki. Kayaknya mengenai misa Imlek memang benar saya sudah pernah menulis ada 2 artikel di blog Tradisi Katolik. Silakan kalau memang ada yang memerlukan untuk membaca silakan, dan mohon dibaca dengan dengan lapang dada. Ini adalah suatu kajian akademik. Jadi itu harus dibaca dengan lapang dada dan yang baik. Nah, lalu kemudian pada hari ini saya pikir saya akan bahas khusus mengenai busananya saja. Misa Imlek itu pada intinya ya misa. Ini sama dengan misa syukur atas sesuatu hal. Nah, ini kebetulan misa Imlek adalah misa syukur atas tahun baru Imlek. Ada rumusannya sendiri, misa syukur atas tahun baru sipil itu ada rumusannya di buku misalnya Romawi, dan silakan dipakai itu rumusannya. Dan misa syukur untuk tahun baru Imlek itu memang kalau kita bicara busana ya ikut pada waktu itu. Karena apa? Gini, permasalahannya adalah karena tahun baru Imlek ini tidak ada di kalender liturgi Indonesia. Kalau di Taiwan maupun di Hong Kong kemungkinan itu ada di kalender liturginya. Dan pada waktu misa itu ada di kalender liturgi, dia akan ditentukan itu tingkatannya apa. Apakah tingkatannya itu hari raya, pesta, ataukah peringatan wajib atau fakultatif. Nah, seperti satu contoh yang dimasukkan KWI di kalender Indonesia itu adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini contoh. Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia itu hanya ada di Indonesia. 17 Agustus itu adalah hari raya. Dan ini wajib kita rayakan semuanya. Dan dijelaskan bahwa busana liturginya putih itu. Nah, ini dirayakan oleh semua orang Indonesia. Tapi Imlek, memang KBI memang belum masukkan Imlek ini ke dalam penanggalan liturgi. Karena apa? Karena memang Imlek tidak dirayakan oleh semua orang. Nah, kita harus hati-hati ya. Sekali lagi, Imlek tidak dirayakan oleh semua orang Indonesia. Nah, itu sebabnya KWI belum memasukkan Imlek ke dalam penanggalan liturgi. Nah, kalau misalnya kita mau merayakan bagaimana? Kita rayakan seperti kita merayakan misa syukur biasa. Lalu kemudian warna liturginya harusnya mengikuti warna liturgi pada hari itu, atau warna liturgi ini misa khusus yang dirayakan sesuai aturannya. Nah, memang kalau saya pribadi, kalau seandainya kita dalam rangka kita bicara harus hati-hati menggunakan kata inkulturasi ya. Tapi kalau memang mau kita bicara inkulturasi, kalau kita mau meraih umat-umat keturunan Tionghoa itu yang tadinya pergi ke kelenteng dan lain sebagainya untuk merayakan Imlek, untuk bersyukur atas tahun baru Imlek pergi ke kelenteng, sekarang bersyukur atas tahun baru Imlek pergi ke gereja dengan misa. Tapi jangan berharap bahwa perayaan Imlek yang ada di kelenteng bisa kita pindahkan ke gereja, karena yang di gereja adalah misa, syukur. Kalau mau misalnya mau menggunakan busana, mau minta kasula warna merah, minta kepada Bapak Uskup. Saya pribadi begini, Vatikan itu sangat menghormati budaya-budaya lokal dan bisa mengerti bahwa budaya lokal tertentu itu sensitif terhadap warna tertentu. Oleh karena itu, Vatikan mengatakan, konferensi uskup silakan mengusulkan
warna apa, konferensi KWI bisa mengusulkan warna apa yang boleh digunakan untuk misa Imlek. Bisa itu kalau KWI mau, tapi KWI mungkin tidak melakukannya saat ini karena memang belum ada urgensi untuk itu. Kenapa itu bapak-bapak uskup yang memutuskan itu. Kita boleh saja kalau misalnya ada 1-2 orang yang mau mengusulkan, mari silakan. Tapi bapak-bapak uskup merasa bahwa urgensinya belum sebegitunya. Tidak seperti misa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang memang harus dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya bicara mau merah dan bapak uskup menentukan warna merah, meskipun sebenarnya ini adalah haknya konferensi uskup, bukan haknya uskup pribadi, saya akan akan bisa memahami. Saya rasanya akan pakai kata-kata itu. Saya akan bisa memahami keputusan Bapak Uskup pribadi untuk menggunakan warna merah. Karena apa? Pada hakikatnya sebetulnya Vatikan itu akan memberikan izin seandainya itu diminta oleh KWI. Nah, memang kita harus mengerti warna pestanya Gereja Katolik itu adalah warna putih. Sedangkan warna putih bagi budaya Cina itu adalah warna duka cita. Bagaimana orang mau berpesta disuruh pakai warna duka cita? Memang susah. Karena itu demi kepentingan inkulturasi ini, saya bisa menerima kalau misalnya Bapak Uskup memutuskan merah. Tapi memang alangkah eloknya kalau ini dimintakan ke Vatikan. Tapi ya itu sekali lagi harus penuh pertimbangan. Berapa banyak sebetulnya yang betul-betul merayakan misa Imlek ini. Gereja Katolik itu inkulturasi itu benar. Tetapi perlu diingat satu hal. Inkulturasi itu bukan lalu Gereja Katolik menjadi lembaga pelestari budaya lokal. Itu sama sekali bukan itu tujuannya. Saya akan bingung sekali kalau diadakan misa Imlek di mana umat yang sebetulnya merayakan Imlek itu cuma 1, 2, 3. Ratusan atau ribuan umat yang lainnya tidak merayakan Imlek, tetapi gereja membuat misa Imlek untuk 1, 2, 3 orang yang betul-betul merayakan Imlek. Dan saya, mohon maaf, saya mungkin sipit, tapi saya tidak merayakan Imlek. Saya sudah nggak mengerti. Dan di Indonesia, saya pikir banyak loh orang yang seperti saya ini. Saya akan menghormati sekali orang yang merayakan Imlek, tetapi saya sendiri tidak merayakan Imlek. Dan apakah saya merasa perlu membuat misa syukur untuk pada hari Imlek? Saya sendiri tidak. Nanti biar Romo yang memutuskan. Kalau di paroki di Singkawang misalnya, tentu alangkah baiknya bikin misa Imlek di situ. Tapi di tempat lain betul-betul perlu dipertimbangkan oleh ordinaris setempat. Ya. Itu panjang sekali Imlek ini nggak bisa dijawab dengan pendek ya, agak susah dan agak sensitif, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima.